warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina. Saya guru di SDN Negeri 1 Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 pada pelajaran matematika dengan materi volume bangun ruang gabungan kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Saya mohon kritik dari saran dari Bapak atau Ibu dosen uji kinerja PPG Daljab kategori 2 agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Namanya memimpin doa. Kegiatan kita selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia dan sama-sama menyaksikan atau berbudaya. Silakan anak-anak berdiri. Kita tingkat yang paling senang mungkin lebih berbudaya. Identifikasi benda bentuk. Nah, dari benda ini nanti sama cek lagi apakah betul sisinya ada 6 atau ada 4 atau ada berapa tadi yang disebutkan. Apakah betul benda ini memiliki nusuk 8 atau 6 yang disebutkan teman-teman sama tadi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu
kedua, merancang dua benda bangun ruang menjadi bangun ruang gabungan. Sama nanti silakan ambil per kelompok itu dua benda, kemudian sampai rancang dua benda ini menjadi dua bangun ruang gabungan. Selanjutnya, sesuai tujuan pembelajaran yang ketiga, menghitung volume gabungan bangun kukus dan balok. Benda dua ini apakah berbentuk kukus dan balok, atau dua benda ini nanti berbentuk balok semua? Nah, itu sesuai dengan identifikasi sampai. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita belajar hari ini ya sesuai dengan tujuannya ini. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Nah, pertama itu mau tanya, kalau sama lihat sekilas dari benda yang dipegang, apakah dua benda ini adalah bangun ruang yang sama? Beda. Kira-kira benda yang sebelah kanan saya, yang ini yang warna-warni, ini bentuk bangun ruang kukus. Kenapa sama menyebutnya ini benda kukus? Karena panjangnya sama, karena boleh disampaikan? Karena panjang sisinya sama. Kelompok yang ini tengah, kelompok B. 4 sisi. Kelompok C, yuk. Memiliki 12 sisi. Ada yang mengatakan panjang sisi sama, ada yang memiliki panjang sisinya 4, ada yang memiliki menjawab jumlah sisinya 12. Nah, kemudian yang kedua, yang dipegang ini, apakah ini juga termasuk benda nama kubus? Kenapa? Yuk, siapa sebutkan alasannya? Kenapa? Berbeda. Panjangnya beda. Lebarnya beda. Oke, masing-masing memiliki jawaban. Nah, kita ke materi pembelajaran terlebih dahulu. Coba dibaca. Unsur dalam rumus itu adalah suatu bangun ruang yang berbentuk prisma persegi dengan 12 unsur. Ya, unsur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap satu ini itu satu unsur. Ya, kemudian unsur yang kedua 6 sisi pada kubus. Jadi jumlah sisinya itu ada 6. Satu sisi itu satu kotak ini. Satu kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 sisi. Ada 8 titik kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan masing-masing sumbernya berukuran 90 derajat Celcius. Jadi bukan Celcius, 90 derajat. Jadi sisinya itu adalah siku. Semua unsur memiliki ukuran yang sama. Itu kalau kubus itu bisa jadi taman tandai kalau kubus memiliki sisi yang sama. Nah, diagonal sisinya. Diagonal sisi itu ketika satu bagian sisinya itu sama dua garis untuk memecah jadi dua bagian yang sama. Satu sisi dipisah, satu sisi kemudian dipisah. Jadi jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 12 diagonal sisi. Kemudian jumlahnya berapa? Nah, yang ruang berarti ada yang dari dalam ruangan kubus. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 diagonal ruang pada bangun kubus. Nah, volumenya. Kalau sama mau mengukur volumenya, rumusnya ini. S kali S. Volume sama dengan S kali S atau S sama 3. Bukan S kali 3, tapi S-nya sebanyak 3 kali. Ya, bukan S kali 3, tapi S kali S kali S. Jadi hitung 3 kali S. Gampang kedua yang kita pelajari adalah apakah sama dengan kubus? Tidak. Walaupun beberapa sisi ciri-cirinya itu sama, tapi ada yang membedakannya. Kalau dalam kata-kata di kubus semua sisi bentuknya sama. Kalau di balok itu enggak, ada yang punya panjang, persegi panjang,
ada yang lebih kecil, jadi semua sisinya tidak sama. Tapi persamaannya di sini. 12 rusuk sama dengan kubus. 8 titik sudut dan 6 sisi itu sama dengan kubus. Hanya saja setiap sisinya kalau balok itu tidak sama. Lanjut. Oke, diagonal sisi balok. Nah, diagonal sisinya ada ini. Ada 3. Bu, kok pakai kubus? Iya, jelas karena kalau kubus semua sisi sama. Kalau balok tidak, sehingga diagonal sisinya kedudukannya tidak sama. Bagaimana dengan diagonal ruangnya? Nah, diagonal ruangnya cuma 1 karena itu tadi masing-masing tidak sama. Katakan diagonal ketika semua sisinya sama. Nah, bagaimana dengan volumenya? Volume balok itu memiliki rumus ini. P kali N kali P. Betul. P di sini itu volume. P itu apa? Panjang, lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dengerin ya. Volume kubus tadi apa rumus? S kali S kali S. Ya, kita punya game kali ini. Jadi materi yang sudah disampaikan tentang kubus sama balok tadi, adakah yang masih bingung? Ada yang tidak bisa membedakan atau sudah paham? Sudah. Gimana? Bisa pahami yang materinya tadi tentang volume, ciri-cirinya tadi. Oke, kita coba permainannya. Nanti yang bisa jawab silakan angkat tangan. Oke, materi pembelajaran terlebih dahulu. Kali ini kita akan membahas cara menghitung volume gabungan bangun ruang. Silahkan disimak dengan baik. Namun sebelumnya ini ada 2 bangun ya. Untuk bangun yang pertama yang di sebelah kiri ini merupakan kubus. Perhatikan gambarnya jika kita pisah. Untuk panjang sisi atau panjang rusuk dari kubus tersebut adalah ini, perhatikan di sini, yaitu 5 cm ya. Untuk sisi-sisi lainnya juga sama 5 cm karena ini adalah kubus, di mana panjang sisi atau panjang rusuk kubus seluruhnya itu sama. Selanjutnya gambar yang kedua kita pisah menjadi seperti ini. Ini adalah gambar balok. Untuk panjang sisi ini ya merupakan panjang, di sini sudah ada gambarnya yaitu 18 cm. Selanjutnya untuk lebarnya yaitu bagian sisi ini yaitu 9 cm. Berikutnya untuk tingginya berarti ini ya. Nah, di sini digambar kita perhatikan bagian yang bertanda merah. Nah, ini adalah tinggi daripada balok tersebut. Ukuran ini adalah 5 cm karena ini adalah rusuk daripada kubus. Berarti sisi bagian ini sama dengan sisi bagian ini, yang bagian atas ya, yaitu 5 cm. Ini gambarnya, gambar ini jika tampak berdiri. Jika kita ubah posisinya maka akan berbentuk balok seperti ini ya. Selanjutnya kita hitung volume dari kubus yang pertama ya. Volume kubus rumusnya adalah sisi kali sisi atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk ya. Kita hitung volumenya, sisinya adalah 5 dikali 5 dikali 5 karena sisi kali sisi kali sisi. 5 dikali 5 sama dengan 25, kemudian dikalikan dengan 5. 25 dikali 5 sama dengan 125. Maka volume kubus tersebut adalah 125 cm3. Selanjutnya volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 18, kemudian lebarnya 5, dan selanjutnya tingginya yaitu 9 cm. 18 dikali 5 sama dengan 90, kemudian dikali 9. 90 dikali 9 sama dengan 810. Maka volume balok tersebut adalah 810. Selanjutnya kita hitung volume keseluruhan yaitu volume kubus ditambah dengan volume balok. Volume kubus yaitu 125 ditambah volume balok yaitu 810. 125 ditambah 810 hasilnya sama dengan 935. Maka volume keseluruhan yaitu 935 cm3.
Kita masuk ke contoh yang ketiga. Perhatikan di sini gambarnya, yaitu gambar ya, harus hitung ya. Sebuah permandi berbentuk kubus. Nah, yuk volumenya tadi berapa? S kali S kali S. Kalau sisinya 80 berarti berapa? 80 kali 20. Ah, itu berapa? Ya, kelompok B coba pilih A, B, C. A, B berapa? 210. Berapa? 210. 210. Tuh, ada di sini yang bedanya. Ayo coba ngecek bilang bedanya. Pilih yang mana? Hitung dulu silakan. Separuhnya ya. Itu 10 kan? Nah, ini pakai separuhnya. 51200. Oke, separuhnya berarti berapa? Ya kalau 12 C ya. Oke, dari 3 pertanyaan tadi, apakah ada kesulitan? Ada. Berarti tidak ada kesulitan tentang materi ya. Kita lanjutkan ke aktivitas belajar yang kedua. Beda dengan bagian pertama. Ya, seperti pengerjaan KKPD yang pertama adalah sama mengisi pada kolom nama anggota kelompok yang memang dalam satu kelompok itu. Dan kemudian kegiatan berikutnya adalah membaca petunjuk KKPD. Baca petunjuknya. Yang pertama, bentukkan kelompok yang terdiri dari 3 dan 4 orang. 2, identikan satu juga. Kemudian dibaca petunjuk yang ada. Kemudian kegiatan sesuai dengan langkah yang tersedia. Oke. Sama sudah siapkan alatnya, penggaris, pensil, hapus. Oke, boleh pakai poin, tapi siapkan alatnya dengan segala. Kemudian silakan masing-masing kelompok ke depan mengambil 3 benda. Satu kelompok satu orang dia 3 benda. Kelompoknya di depan udah 3 atau 2? Oke. Masing-masing juga mengambil 3 benda yang sama pegang. Misalkan sama mau ambil 1 benda ini dulu. Ini berarti benda A. 1 benda pertama yang sama pegang dan diukur itu adalah benda A. Oke, berarti yang benda A ini taruh di tengah. Kemudian silakan diukur pakai penggaris berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Jika itu balok. Jika ternyata semua sisinya sama, berarti benda yang sama pegang itu adalah ya, betul. Kemudian diisikan di LHPD sebagai benda A. Ini benda A. Oke, di sini. Oh, namanya apa berarti bendanya? Nah, ini sama kita namanya apa?
16 diisi P17 CM. Oke, kemudian L-nya lebarnya berapa dihitung? Mulai dari 0 ya. Penggarisnya dimulai dari 0 ya. Kendaraan yang mana ini? Untuk sampai 3A. Sebagai benda A itu satu dulu. Yang mana? Oke. Ini ya silakan dihitung. Nanti diisikan di benda A. Mau ini nanti benda B boleh, tapi tidak boleh. Ya. Kita masuk. Namanya apa? Ditulis di sini. Contohnya apa? Berarti kalau nama bendanya gugur, sampean isinya yang ini karena rumusnya sesuai dengan yang ini. Oke, kita akan hitung berapa panjang meter tingginya. Ini Faisal coba. Tadi saya hitung mana tadi yang sama bagian mana? Ya, gabung kedua benda cari benda lagi digabungkan. Ya. Nah, ini yang kedua nanti kita cari benda gabungan lagi yang tadi sudah berarti jangan digabungkan. Sekarang sudah dua. Sekarang sama tugasnya menggabungkan. Benda yang sudah ada di sini silakan digabungkan. Mana yang mau digabungkan pertama? Jadi gabung dua benda. Oke, dua benda. Nah, ini ya, silakan dicari apakah benda ini semuanya bagus atau bendanya belok atau seperti apa. Nah, oke. Sekarang hitung berarti panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa. Cari volumenya benda yang pertama. Tuliskan di sini, jangan digeser. Yo, bikin P berapa? Bikin. Ya. Lebar yang mana? Tingginya 40. Nah, 40. Ini namanya apa? Halo. Kemudian benda yang kedua, ya sama hitung lagi. Nah, hitung. Benda yang kedua. L-nya berapa lebarnya? Dari 0. T-nya berapa? Dari 0. 6. Benda yang kedua yang mana? Sebutkan. Nah. Ini yang berapa?
presentasi dari kelompok A. Tepuk tangan untuk kelompok A. Hasil proyek kami. A. Berbentuk balok dan panjangnya tingginya 10. Volumenya I kali L kali T sama dengan 23 kali 17 kali 10 sama dengan 3910 cm pangkat 3. Dan benda kedua yaitu bus. Pak, ini sisinya 10 semua. Jadi kodenya S kali S sama dengan kali 10 kali 10 sama dengan 1 cm. Kalau ini balok tambah 10 kali 10 cm tambah 3. Dan balok dan terus 120 tambah 1 Kelompok A sama kelompok C ada pertanyaan enggak? Ya, paham ya. Nanti dijelaskan. Oke, terima kasih kelompok B. Tepuk tangan. Dan benda kedua yaitu bus. Pak, ini sisinya 10 semua. Enggak sana. Oh. Kami dari kelompok C. Kami menjadi kelompok C akan menjelaskan proyek kami. Nama benda bus. Panjangnya 15. Volumenya S kali S kali S sama dengan 15 kali 15 kali 15 sama dengan 375 cm sama 3. Benda kedua kalau bentuknya 29. Persennya 14, ininya 9, L sama dengan 14, T sama dengan 4, 12 kali 14, 29 kali 14 kali 4 sama dengan 524 cm. L 14, ini 4. Benda B. Dan B bus. Berarti volume bagian tepuk semangat. Terima kasih. Kali dan semuanya sudah paham tentang materi hari ini. Saya akan menguji pemahaman materi lagi dengan mengerjakan soal evaluasi, tapi dikerjakan secara mandiri. Satu nanti mengerjakan sendiri. Jadi ketika mau evaluasi sama kita teman-teman, evaluasi ini bersifat mandiri, jadi mengerjakan sendiri. Dan siapkan alat tulisnya? Sudah. Ada enggak? Ya. Dikasih 3 titas namanya masing-masing. Oke. Dikasih namanya sendiri-sendiri boleh diisi. Namanya, absennya berapa?
kesulitan dalam membaca pertanyaannya, ada yang kurang paham dengan pertanyaan? Ya, ayo silakan dikerjakan. Bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau ingin berdoa? Adil, ya.